Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemerintah terbuka menerima gugatan hukum terkait penetapan batas wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Tito menegaskan pemerintah pusat tidak memiliki kepentingan pribadi dan hanya ingin menyelesaikan masalah batas wilayah secara objektif dan legal. Sementara Gubernur Aceh menegaskan 4 wilayah tersebut milik Aceh. Nah, dari rapat tingkat pusat itu melihat letak geografisnya itu ada di wilayah Sumatera Utara berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh 4 Pemda Aceh maupun Sumatera Utara. Nah kemudian itu tahun 2022 sudah diputuskan itu cap-nya, keputusan Mendagri tentang nama wilayah itu dan terletaknya. Nah tahun 2005 yang April kemarin itu karena hanya pengulangan. Nah namun kemudian mungkin ada pihak yang mungkin menerima, ada yang tidak menerima, ya kita paham lah. Ini kita terbuka juga untuk mendapatkan evaluasi, ya atau mungkin kalau ada yang mau digugat secara secara hukum, petun misalnya, ya kita juga nggak keberatan. Kita juga tidak ada kepentingan personal. Jadi kalau misalnya Pak Gubernur, Pak Bobi dan Pak Muzaki Manap berdialog untuk misalnya mengelola bersama, why not? Kami akan sangat senang sekali. Kita pasti akan mendukung karena kami nggak punya kepentingan selain adanya kepastian daerah itu. Itu aja. Ya, Papua itu sebenarnya itu kan kewenangan Aceh. Jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat. Nah, sejak dulu kala itu memang hak Aceh, bukan punya Aceh. Artinya bakal gugat ke PT UN ya? Kenapa? Bakal gugat ke PT UN. Ya, saya membuat itu kan hak Aceh mulai dulu. Siapa ada gubernur satu di Sumatera yang mengatakan bahwa itu punya Aceh. Tadi apa buku sekarang? Memang ya energi lebih besar di situ. Itu memang hak Aceh. Jadi saya rasa itu memang betul-betul hak Aceh di segi apa saja. Di segi geografi, di segi sejarah, di segi perbatasan itu memang hak. Jadi tidak perlu kita apalagi. Itu saja. Itu alasan yang kuat. Pemirsa, sidang kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR serta perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam agenda sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli bahasa dari Universitas Indonesia. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Frans Assisi, seorang dosen di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia sebagai saksi ahli bahasa. Dalam kesaksiannya, Frans menegaskan tidak ada korelasi antara dugaan perintah Hasto Kristianto untuk menenggelamkan ponsel dengan dalih yang disampaikan stafnya Kusnadi soal melarung pakaian. Dalam sidang ini, tim kuasa hukum Hasto Kristianto Patra M. Zen sempat beradu argumen dengan saksi ahli Frans Assisi terkait arti atau makna dari kata menenggelamkan. Sebelumnya Kusnadi, staf Hasto Kristianto menjelaskan soal perintah menenggelamkan dalam pesan WhatsApp yang berarti melarung pakaian. Metodologinya sudah saya jelaskan. Itu lebih ke Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekesalannya karena para koruptor dan maling yang mencuri uang negara kerap lolos di tingkat pengadilan. Prabowo menyebut negara butuh hakim yang tidak bisa dibeli. Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu, Kapolri. Jadi kita butuh hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Dan begitu saja di presiden, saya kaget. Saya tanya, gimana kondisi hakim? Pak, para hakim sudah 18 tahun tidak menerima kenaikan. 18 tahun. Padahal hakim-hakim menangani perkara triliunan. Saya dapat laporan
ada hakim yang masih kontrak, tidak punya rumah dinas dan sebagainya. Perumahan sudah kita tertibkan, mudah-mudahan segera akan dilaksanakan. Kita besar-besaran akan lakukan pembangunan perumahan. Pemirsa, pemerintah mengubah Undang-Undang Mineral dan Batubara untuk membuka akses yang lebih luas kepada UMKM dan koperasi. Hal tersebut dapat menjadi peluang yang ditujukan bagi usaha kecil dan menengah yang sudah profesional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terlibat aktif dalam pengelolaan sektor pertambangan. Bahlil menjelaskan selama ini pengelolaan tambang cenderung dimonopoli segelintir elit. Namun atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengubah Undang-Undang Minerba untuk membuka akses yang lebih luas kepada UMKM dan koperasi. Kami rubah atas petunjuk Bapak Presiden Prabowo, kami rubah itu Undang-Undang Minerba. Yang dulunya tambang itu hanya dikuasai oleh segelintir orang atau hanya orang-orang hebat. Begitu undang-undang saya rubah dan sudah selesai atas arahan Pak Presiden, maka UMKM dan koperasi pun berhak untuk memiliki tambang. Ya, PP tambang sebentar lagi selesai. Kalau Menteri SDM itu ngomong konsep iya tapi juga harus eksekusi. Jangan cuma omong-omong gak ada eksekusi, berat nanti. Nah, silakan cari UMKM yang bagus, yang layak untuk kita kasih prioritas tambang untuk di daerah-daerah. Sementara Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan peluang ini ditujukan bagi usaha kecil dan menengah yang sudah profesional. Badan usaha kecil dan menengah tersebut harus berada di tempat pengajuan tambang. UMKM bakal menggait investor? Saya pikir saya harus bilang bahwa ini lagi dalam proses pembahasan. Tentunya kami nanti tunggu saja setelah rampung pembahasan PP-nya. Kalau saya sampaikan sekarang nanti malah menimbulkan tafsir yang macam-macam. Jadi insya Allah kata kuncinya adalah keberpihakan seluas-luasnya serta membuka ruang kesempatan sebesar-besarnya partisipasi dari pengusaha-pengusaha di daerah. Itu semangatnya. Jadi spirit dan semangat dari memberikan prioritas kepada prioritas tambang melalui jalur prioritas kepada usaha kecil menengah, itu tadi semangatnya adalah. Maman menambahkan kebijakan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pengusaha kecil dan menengah di seluruh pelosok Indonesia agar dapat berpartisipasi dalam bisnis pertambangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan tidak segan-segan mengakui bahwa Indonesia tidak berani, tegas, dan disiplin dalam menjaga kekayaan alam yang ada di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menutup Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta. Urusan pembangunan suatu negara adalah urusan penggunaan dan pengelolaan sumber daya dan kekayaan suatu bangsa. Tugas kita bersama, para eksekutif, adalah bagaimana kita menjaga dan mengelola sumber daya dan kekayaan tersebut. Saya takjub dengan kekayaan kita. Kekayaan kita luar biasa. Tapi saya juga sadar bahwa kita perlu lebih berani, lebih pandai mengelola kekayaan tersebut. Saya tidak malu-malu. Walaupun di hadapan sahabat-sahabat dari luar negeri, saya juga tidak malu-malu. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kekurangan Indonesia adalah kita kurang tegas, kurang berani, kurang disiplin,
kurang keras menjaga kekayaan kita. Terlalu banyak kekayaan Indonesia yang tidak sampai ke rakyat Indonesia. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pasang badan terkait usulan pemakzulan Gibran yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI. Usulan pemakzulan diklaim telah diserahkan Forum Purnawirawan ke Parlemen. Presiden ke-7 RI Joko Widodo pasang badan terkait isu pemakzulan putra sulungnya yang juga Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Usulan pemakzulan Gibran ini berasal dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dalam usulannya, Forum Purnawirawan TNI mengajukan 8 tuntutan. Salah satu yang didorong adalah pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini ditanggapi Jokowi dan menyebut tuntutan tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu, yaitu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, biasa. Pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri, kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Terkait tuntutan pemakzulan, Forum Purnawirawan TNI telah menyerahkan ke MPR agar parlemen mempertimbangkan usulan tersebut. Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap dipanggil untuk menjelaskan mengenai 8 usulan yang diajukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sekjen Gibranku Pangeran Mangkubumi menyebut Forum Purnawirawan TNI mengirim surat usulan pemakzulan Gibran ke MPR dan DPR sebagai aspirasi dan kritik sah-sah saja. Sementara itu akademisi Rocky Gerung menilai kapasitas individu Gibran kini tengah menjadi sorotan. Dan berikut cuplikan dialog dalam program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Bagi kami tentu sebagai sebuah bentuk aspirasi ini sah-sah saja ya. Di alam demokrasi, masukan, aspirasi, kritik ini menjadi sebuah hal yang lumrah. Tapi ini kan bukan kritik, ini ancaman dalam tanda kutip ya, pemakzulan dan diseriuskan. Seperti yang terjadi hari ini, apa sebenarnya menjadi persoalan? Kalau kita tarik dari perspektif legal formal, misalnya dari perspektif hukum tata negara, ini sudah selesai. Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan sudah memutuskan dan itu menjadi basis legitimasi bahwa Mas Gibran layak untuk menjadi pendamping Pak Prabowo. Lantas apa yang kemudian menjadi objektivitas daripada Forum Jenderal Purnawirawan TNI? Saya sebagai anak bangsa yang lahir dari rahim rakyat yang juga berkomitmen untuk terus memperjuangkan prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi sangat menghormati apa yang disuarakan oleh Forum Jenderal Purnawirawan TNI. Tapi jangan juga toh narasi yang disampaikan ini tanpa isi yang akhirnya membuat eskalasi dan stabilitas politik nasional menjadi terganggu. Bahkan dampak terburuknya adalah kekacauan yang terjadi hari ini, ketidakjelasan proses yang sekarang ini berlangsung bisa mengganggu program kerja pemerintah untuk mewujudkan visi misinya. Jadi kekacauan itu terjadi justru karena echo chamber dibuat sendiri oleh kalangan istana. Istana siapa? Ya istana Jokowi pada waktu itu kan. Kan itu yang menyebabkan orang sekarang berupaya untuk merenung. Ada gunanya enggak nih Purnawirawan nih? Kalau dia nggak ada gunanya, ngapain dibahas? Tetapi kalau satu purnawirawan bicara dan 2 purnawirawan ikut, 3 purnawirawan ikut, lalu 4 BEM ikut, 4 BEM ikut, lalu 500 mama ikut, 500 mama ikut, lalu jadi berita di New York Times, itu artinya ada sesuatu di negeri ini. Mau dihentikan itu. Jadi Gibranmu adalah Gibranmu, bukan Gibranku. Nggak ada soal juga di situ. Tapi yang kita mau pastikan bukan pemakzulan Gibran, tapi menghentikan yang diproduksi termasuk oleh Gibran. Kalau Gibran bukan wakil presiden, nggak mungkin istilah itu saya terapkan pada beliau itu. Tetapi karena pejabat publik itu ada standarnya,
Maka kita terpaksa mesti terangkan itu. Pikiran purnawirawan mengintip soal kedudukan apa enggak? Ya mungkin tidak. Dia mengintip soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dan pelanggaran etik itu adalah hoax. Nggak benar pelanggaran etik itu. Ya kan? Hoax kan? Ya. CC. Jimli Asidik. Berarti Anda nggak baca pertimbangan Jimli Asidik sehingga mengeluarkan itu. Ya tapi Jimli Asidik kemarin bicara bahwa tidak mungkin Gibran dimaksudkan akan diproteksi oleh presiden. Itu dua argumen yang berbeda. Dia melihat tidak mungkin karena akan diproteksi oleh presiden. Jadi dia mengetahui akan diproteksi, oleh karena itu dia batalkan pelanggaran etisnya itu. Kalau diproteksi oleh presiden, dasarnya apa? Ya karena satu paket. Tidak juga. Karena itu kapasitas individu. Gibran punya kapasitas individu, Prabowo punya kapasitas individu. Yang lagi disorot kapasitas individu Gibran, itu Gibranmu itu. Kembali di Newsroom, pemirsa, ayah kandung penyanyi cilik FP ditangkap polisi karena terjerat judi online. Pelaku mengaku iseng main judi online untuk mengisi waktu senggang. Mengenakan baju tahanan dengan tangan di borgol, Joko Sutoyo, ayah kandung penyanyi cilik FP yang sempat viral, hanya bisa pasrah saat digiring petugas menuju ruang tahanan Mapolresta Banyuwangi. Pelaku ditetapkan tersangka karena terlibat kasus judi online jenis mahjong. Polisi menangkap pelaku di rumahnya di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono saat hendak mengantar salah satu anaknya ke sekolah Selasa lalu. Saat ditangkap, pelaku tidak bisa mengelak karena dalam ponselnya terdapat sejumlah transaksi perjudian online. Sejumlah saksi termasuk istri pelaku juga sempat diamankan namun akhirnya dipulangkan karena tidak terbukti terlibat. Kepada polisi, pelaku mengaku sempat main judi online hanya untuk mengisi waktu luang sejak 2 bulan terakhir. Telah mengamankan seseorang inisial JS, TKP-nya di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono. Yang bersangkutan indikasinya adalah kami amankan terkait dengan permainan judi online. Ini terungkapnya bagaimana? Ya, jadi berdasarkan informasi dari masyarakat, personil dari Satreskrim Polresta Banyuwangi melakukan pendalaman dan penyelidikan sampai dengan beberapa hari yang lalu sudah diamankan terkait dengan tersangka JS, sehingga ketika dilakukan pendalaman dan analisa lebih mendalam terhadap alat komunikasi, didapati yang bersangkutan memang bermain judi online. Transaksi judulnya besar apa gimana, Nek? Ya, sementara masih kami dalami di dalam alat komunikasi yang bersangkutan terkait dengan berapa menaruh biaya ataupun depo dalam situs judi online tersebut. Pengakuannya berapa lama, Nek? Dia bermain judi online? Untuk yang bersangkutan, sudah dalam pengakuannya sudah beberapa bulan ini memang aktif bermain judi online. Alasannya karena kesulitan ekonomi atau gimana? Ya, alasannya memang yang bersangkutan sementara mengakui untuk memang mengisi waktu luang. Sementara yang bersangkutan juga punya toko kelontong untuk mengisi waktu luang, mengisi waktu dengan bermain judi online ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku terancam hukuman paling lama 10 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta akan mengenakan denda kepada warga yang kedapatan merokok sembarangan. Tak tanggung-tanggung, denda yang dikenakan mencapai Rp250.000. Kota Jakarta terus berbenah. Sejumlah aturan pun dibuat oleh pemerintah Provinsi Daerah Kota Jakarta supaya warganya bisa hidup lebih baik. Salah satunya adalah rencana aturan denda bagi warga yang merokok sembarangan. Aturan ini tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang sedang dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Sanksi berupa denda sebesar Rp250.000 pun menanti warga yang kedapatan merokok sembarangan.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menyebut denda sebesar Rp250.000 akan langsung dikenakan di tempat kawasan tanpa rokok. Tidak hanya itu, bagi yang melanggar juga bisa dikenakan sanksi kerja sosial. Aturan ini juga akan diterapkan kepada penjual rokok. Denda paling tinggi sebesar Rp50 juta akan dikenakan bagi pihak yang mengiklankan, mempromosikan di seluruh wilayah Jakarta. Pedagang juga dilarang berjualan di sekitar sekolah atau area bermain anak. Bila kedapatan melanggar, akan disanksi Rp1 juta. Pemerintah Provinsi Jakarta menetapkan 6 kawasan dilarang merokok tanpa terkecuali. Pemprov Jakarta juga mewajibkan sejumlah kawasan untuk menyediakan area merokok. Daerah yang dilarang merokok adalah di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian ada tempat proses belajar mengajar seperti sekolah dan tempat les anak. Tempat bermain anak dan tempat ibadah juga dilarang merokok. Saat menggunakan angkutan umum dilarang merokok. Demikian juga dengan di lokasi olahraga seperti stadion. Sementara ada 4 kawasan yang diperbolehkan merokok tapi harus di ruangan khusus. Kawasan ini adalah tempat kerja, tempat umum, ruang publik terpadu, hingga tempat dengan izin keramaian.